Haleluya. Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada pagi yang diberkati Tuhan ini kita kembali hadir berkumpul bersama-sama dengan jemaat umat Tuhan di tempat ini di Gereja Kemenangan Iman Indonesia cabang Surabaya Pusat. Kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung baik Bapak Ibu yang hadir maupun yang mengikuti secara online baik di rumah, di kendaraan maupun dimanapun juga. Kita percaya hadirat Tuhan pasti hadir tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Mari kita awali ibadah kita Bapak Ibu. Kita naikkan satu pujian, Tuhan biarlah manis telah mendengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya aku hendak bermaksud bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Sekali lagi kita katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermaksud bagimu selagi hidup ada. Inilah yang ku renungkan
kami Tuhan. Sampai kapanpun Engkau tetap Allah yang luar biasa. Engkau dahsyat dalam perbuatanmu dan besar dalam kasih-Mu Tuhan. Itu lebih dari cukup bagi kami Tuhan. Dan kini umat-Mu datang di tempat ini. Ini kerinduan setiap kami Tuhan. Umat yang telah Kau tebus dengan darah-Mu yang sangat mahal itu. Dan biar kami boleh senantiasa hidup memuliakan, menyenangkan nama-Mu Tuhan. Ini pujian penyembahan kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan ini iman kami Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan Tuhan. Yang berkekurangan Tuhan sudah cukupkan. Pintu-pintu yang tertutup dibukakan semua oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Mari umat Tuhan sama-sama kita berkata, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita punya Tuhan yang bukan hanya menyebut kita sebagai umat, yang artinya itu ada sekat Bapak Ibu, tetapi Yesus menyebut kita sebagai sahabat. Itu tidak ada sekat. 24 jam waktu Tuhan ada bagi kita. Kapanpun kita mau curhat kepada Dia akan mendengarkan. Dan dengan kemahakuasaannya Dia pasti akan menolong kita. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita naikkan pujian sukacita kita. Ada satu sobatku. Satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi katakan, ada satu sobat. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Terima kasih, puji syukur di hadapan-Mu Tuhan, Allah yang luar biasa bagi setiap kami. Masih semangat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Amin. Mari kita tetap semangat dalam Tuhan, kita bersukacita dalam Tuhan. Kita naikkan satu pujian lagi Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Allah tak berkesudahan. Haleluya.
setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan naik, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan naik, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja. Dengan sukacita ku kan naik, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Kami percaya Engkau disukakan atas pujian kami, Tuhan. Amin. Terima kasih ya Allah. Bapak Ibu, kita siapkan hati kita, karena sebentar lagi Tuhan ganti akan memberkati kita dengan firman-firman-Nya. Tahukah Bapak Ibu, ada satu lagu yang saya temukan cukup unik Bapak Ibu. Karena dari lirik setiap lagu itu, kalau diambil huruf depannya dan dirangkai jadi satu, itu maka ditemukan nama penciptanya. Jalanmu tak terselami, J. Oleh setiap hati kami, O. Namun satu hal yang kupercaya, M. Itu kalau dirangkai semuanya, maka akan ketemu nama Jonathan Prawira yang menciptakan lagu ini. Bapak Ibu, menulis lagu seperti ini tidak mudah. Saya yakin dan percaya ada tuntunan hikmat Tuhan ketika Jonathan Prawira menuliskan lagu ini. Apapun masalah kita butuh hikmat Tuhan. Haleluya. Kita minta kepada Tuhan, kita libatkan Dia, supaya dengan hikmat itu kita dituntun seturut dengan kehendak Tuhan dan membuat kita berhasil. Haleluya Bapak Ibu. Mari kita naikkan pujian ini. Penyertaan-Mu sempurna. Janganlah terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga. Hadirat-Mu selalu yang dalam hidupku. Katakan penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, melalui tenang badai. Diriku selalu bersama, rasakan keindahan.
kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi jalan tak terselami. Jalanmu tak terselami oleh setiap diri kami. Namun satu aku percaya, ada rencana yang indah tiada terduga, tiada terduga kasih-Mu. Enak dan besar hatiku, hadirat-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, bagi tengah badan. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi penyertaan-Mu, penyertaan-Mu
Rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rasakan keutamaan akan sejahtera bagi tengah inginku selalu bersama, rasakan keindahan hadirat-Mu inginku selalu bersama, rasakan keindahan inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita nikmati kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Lebih lagi kita merindukan untuk menikmati kasih dan anugerah-Nya. Dia ada bersama kita terlebih lagi. Kita datang di hadapan Tuhan membawa puji-pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Dia bertata di atas puji-pujian penyembahan umat-Nya. Bapak dan Ibu, saudara yang kekasih, kita datang kepada Tuhan membawa seluruh hidup kita. Apapun juga masalah, persoalan, apapun juga keadaan-keadaan kehidupan kita masing-masing, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kehidupan kita, kita hadapkan diri kita di dalam hadirat-Nya, di bawah kaki Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan, haleluya. Kami rindukan kasih dan kuasa-Mu, kami rindukan pribadi-Mu. Nyatakan lebih lagi dalam setiap hidup kami, pribadi lepas pribadi. Shidadadabaya sikidadadabaya sandadadabaya. Kami datang kepada Engkau bukan karena semua keadaan kami sudah baik semuanya, tetapi walaupun juga ada yang mau mengalami keadaan-keadaan yang baik semua dan hidupnya, lebih lagi bersyukur kepada Engkau. Tetapi apapun juga keadaan, tetaplah kami bersyukur lebih lagi kepada Engkau, karena kami tahu ada kuasa mujizat yang luar biasa Engkau bawa bagi setiap orang yang datang kepada Engkau dan merendahkan diri. Kami nantikan Engkau Tuhan, haleluya. Lawatlah kami semuanya Bapa. Sikirarabatan, sikirarabatana.
Tuhan, kehadiran-Mu dalam hidup kami itu lebih daripada segala yang ada yang kami inginkan di dunia ini. Dan apapun yang kami rindukan, yang kami harapkan, Engkau pun juga sudah menyediakan itu. Sebab Engkaulah Tuhan Yesus, sumber segala yang terbaik, yang termulia bagi kehidupan kami. Mari ini pelajari dan Tuhan, saudara bersekutu dengan Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Panggil Yesus, haleluya, Jesus. Haleluya, Engkau yang termanis, Engkau yang terindah. Kami percaya akan rencana-Mu yang terindah bagi kami. Walau kami tidak melihat dengan mata kami Tuhan jalan-Mu, namun hati kami percaya yang menyertai hidup kami. Kaulah jalan kebenaran dan hidup. Di dalam Engkau hidup kami terjamin. Kaulah Yesus alasan bagi kami untuk hidup. Haleluya. Tidak ada wasik, tidak ada wasana penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya. Tidak ada watan, tidak ada wasik, tidak ada wasana, tidak ada wasana. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi nyanyikan dengan pengertian hikmat kepada Tuhan, saudaraku. Haleluya. Langsung katakan kepada Tuhan penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah Engkau Raja kami yang berkuasa. Telinga rohani kami terbuka. Engkau berikan kepada kami, oh, telinga seorang murid. Kau berikan kepada kami lidah seorang murid. Kau berikan kepada kami hati yang menghamba. Biarlah kami tetap boleh memandang kepada Tuhan Yesus, Allah yang ajaib, Tuhan yang hidup, yang selalu ada bagi kami. Dia yang berjanji pasti menggenapinya. Bahwa Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Tak sedetik pun Tuhan membiarkan kita. Dan Dia Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa, yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Kita ada senantiasa di dalam pandangan matanya, dan Dia memperhatikan seluruh kehidupan kita.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Urapilah firman-Mu Tuhan Yesus, hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan ini sembunyikan di balik salib-Mu Tuhan. Engkau yang berbicara bagi kami pakai melalui mulut bibir hamba-Mu, urapan-Mu bekerja. Teguhkan bagi setiap kami dengan urapan kuasa yang ajaib yang luar biasa itu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa, glory bagi-Mu, haleluya. Syukur Tuhan, semuanya kita diberkati oleh Tuhan, katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, pelayan-pelayan Tuhan yang kasih oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam kemenangan iman. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita diberkati dan menjadi berkat. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita berkata, saudara kasih. Saya diberkati dan menjadi berkat. 3 kali ya. Saya diberkati dan menjadi berkat. Saya diberkati dan menjadi berkat. Saya diberkati dan menjadi berkat. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih. Hari ini tema firman Tuhan bagi kita, penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Bukan cara kebetulan saudara yang kasih pujian yang kita nyanyikan saudaraku, bahwa di tengah-tengah badai pun, masalah, persoalan yang datang, tentu badai itu tidak ada seorang pun menginginkannya. Dan namanya badai tidak pernah bisa diprediksi. Tetapi saudara yang kekasih, kalau itu terjadi, tetapi Tuhan ada bersama dengan kita. Dia pasti akan memberkati kita, saudara yang kekasih, akan menolong kita, akan melindungi kita, dan menyelamatkan kita, dan memberkati kehidupan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan saudaraku. Saya teringat saudaraku yang kasih, banyak hal kesaksian dalam kehidupan saya sebenarnya. Karena memang Tuhan kita itu Tuhan yang real, Tuhan yang nyata. Dia bukan Tuhan yang omong kosong, firman-Nya juga bukan omong kosong. Saudaraku, memang baru-baru ini pun saudara kasih saya mengalami ada banyak berkat-berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, kesembuhan mujizat daripada Tuhan. Di mana dokter berkata harus operasi, tetapi ternyata saudara kasih mujizat Tuhan terjadi. Setelah saya berdoa terus menerus kepada Tuhan saudaraku, dan memang Tuhan sudah berkata melalui firman-Nya, aku Tuhan menyembuhkan engkau. Memang ada saudara kasih ketakutan, rasanya nano-nano, takut, bimbang, cemas, khawatir, disertai juga ada firman, ada doa, ada pengharapan. Kadang-kadang itu bercampur baur. Tetapi yang saya katakan kepada kita, bahwa firman Tuhan lebih hebat, yang bisa mengalahkan ketakutan, kebimbangan, dan segala masalah kita. Haleluya saudaraku. Tetapi yang saya saksikan kepada kita sehubungan dengan tema firman Tuhan bagi kita hari ini atau nyanyian pada waktu tadi. Sebenarnya saya tidak mau menyaksikan ini, maksudnya bukan di program. Tetapi waktu tadi saudara kasih, saya mengingat betapa baiknya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang telah mengasihi di tengah-tengah badai masalah pun justru di situ untuk membawa berkat dan keselamatan. Hari ini berkat firman Tuhan, penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Memang ini saudara kasih walaupun sudah lama, tetapi biarlah ini menyegarkan saya kembali, dan juga saudara diberkati kembali, bahwa Tuhan yang sama yang sudah pernah menolong, Tuhan yang sama juga akan tetap menolong lagi. Nanti hari ini saudara kasih, saat ini saya ajak kita sebentar saudara kasih untuk mengingat apa yang terjadi pada masa-masa yang lalu, yang pernah Bapak Ibu saudara alami. Sudah dalam titik yang sangat menakutkan, bahkan sebenarnya tidak ada pertolongan. Tetapi kalau hari ini Bapak dan Ibu masih ada, itu ada mujizat daripada Tuhan. Dan kalaupun masih ada masalah persoalan Bapak dan Ibu, percayalah Tuhan sudah siapkan yang terbaik, yang termulia. Belum terlihat dengan mata, tapi percayalah bahwa firman Tuhan ya dan amin. Dan tetaplah percaya, setia, bertekun menantikannya. Amin. Haleluya. Yang mau saya saksikan saudara kasih, pada tahun
2007, ya, saya saudara Tuhan kasih bersama dengan tim para pendoa dari kota Surabaya, dari JDN, ada 3 orang diutus saudara Tuhan kasih berdoa dengan pimpinan Roh Kudus bahwa Tuhan mengutus berdoa karena ada pernyataan Tuhan tentang awan kegelapan yang harus diperangi, yaitu ke daerah Sumatera, berkeliling saudaraku selama 12 hari. Dan saya dipilih salah satu ikut. Dan selama 12 hari kita berdoa keliling saudara Tuhan kasih. Dan saya tidak mengerti kenapa saya juga terpilih. Tetapi memang Tuhan, mereka berkata, kata Tuhan kamu salah satu ikut. Ya. Ya oleh kalau kata Tuhan, ya saya tidak menolak. Saudara Tuhan kasih, kemudian singkat ceritanya kami selama 12 hari ya berkeliling dari kota ke kota. Kemudian kembali lagi saudara Tuhan kasih ke Surabaya. Dan pada waktu itu saudara Tuhan kasih naik pesawat Adam Air. Dan itu yang terakhir, Adam Air. Nah saudaraku, pada waktu itu mau pulang ke Surabaya, ketika masuk dalam pesawat Adam Air, Tuhan mengantar saya berdoa dan berdoa dan berdoa. Dan sepanjang saudara Tuhan kasih di pesawat Adam Air, berapa jam sampai ke Surabaya? Ya 3 jam lebih, ya. Saya tidak tertidur dan saya terus berdoa mengangkat tangan kepada Tuhan di dalam pesawat itu. Karena persis saya ada di pinggir jendela, atau maksudnya arah jendela paling pinggir. Jadi bisa melihat ke arah yaitu sayap pesawat. Saya agak di tengah kan. Nah, jadi saudaraku, Tuhan berkata berdoa dan berdoa. Dan pada waktu itu saudara Tuhan kasih, memang saya disuruh Tuhan urapi, ya. Waktu masih baru mau melangkah ke naik pesawat Adam Air, ya. Lalu sampai saudara Tuhan kasih di Surabaya. Singkat ceritanya saudaraku, sudah mau masuk ke arena bandara, ternyata hujan yang sangat lebat dan juga angin yang kencang datang menerpa pesawat kami. Sebenarnya saudaraku sudah dikatakan bahwa siap-siap sebentar lagi sudah mau landing. Itu kira-kira diperkirakan biasanya kira-kira 20 menit sudah landing. Sudah masuknya, sudah mau masuk ke area bandara. Tetapi saudara kasih, ternyata pesawat ini semakin lagi diterpa ke arah laut dan tidak bisa maju. Lalu saudaraku saya melihat ke bawah. Karena tadinya sudah mulai kelihatan memang saudara kasih daerah daratan, tetapi kok semakin lama tidak lagi kelihatan daratan, semakin ke laut. Dan semakin agak ke bawah pesawatnya. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan bagaimana ini? Nah, saya berdoa dan saya takut dan saya bimbang dan saya rasanya cemas dan segala macam. Yang lain ada tidur dan segala macam saudaraku. Tetapi saya melihat ke bawah, semakin dekat ke bawah. Dan saya mulai ketakutan melihat di mana pelampungnya, bagaimana caranya untuk memakai pelampung, dan saya juga tidak tahu berenang. Ya. Dan memang saya tidak tahu berenang saudara Tuhan kasih. Mungkin hanya kalau berenang berapa meter mungkin bisa. Ya. Lalu saudara Tuhan kasih, di dalam ketakutan saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan bagaimana ini Tuhan pesawat ini? Dan Tuhan berkata kepada saya, minta Tuhan angkat pesawat ini. Lalu saya melakukannya saudara Tuhan kasih. Saya berkata, dalam nama Yesus, angkatlah Tuhan pesawat ini tanganmu Tuhan, di dalam nama Yesus. Saya berdoa 3 kali seperti itu saudaraku. Lalu pesawat itu mulai terangkat saudaraku agak ke atas, lalu mulai bisa maju. Ya. Ketika maju saudaraku sudah mulai masuk ke arena bandara. Belum sampai saudara kasih ke tempat untuk landing, masih baru masuk ke
arena bandara tersebut, lapangannya. Lalu pesawat itu terpaksa harus landing, terpaksa. Ya, terpaksa landing saudara kasih karena juga dihantam dengan yaitu angin. Kemudian saudara kasih semua pun pada kaget terbentur dengan suara yang keras. Lalu semua pesawat yang bagasinya berjatuhan, ditimpa barang-barang saudara kasih, orang-orang yang timpa barang-barang, dan pesawat dan sayap pesawat pun patah. Menurut perkiraan bisa terbakar. Tetapi ketika pada waktu itu saudara kasih, orang pada ribut terbangun. Mereka pada ribut, ada yang berbicara kobong, artinya terbakar. Lalu semua pun pada panik saudara kasih. Saya juga mau bangkit dari kursi, tetapi saudaraku, mau kemana lari? Orang mau lari ke belakang, orang mau apa? Orang minta pintu darurat dibuka. Lalu saudaraku, saya berdiri, mau kemana? Bingung. Tetapi Tuhan, ketika orang berkata kobong, Roh Kudus dengan spontanitas mengucapkan kata-kata keluar dari mulut saya, di dalam nama Yesus, roh kebakaran tidak bisa berkuasa kau di pesawat ini, dalam nama Yesus. Saudaraku yang kasih, langsung otomatis itu keluar dari mulut saya dengan keras. Dan tidak mau peduli dengan siapa, karena memang itu otomatis, spontan. Saya percaya Roh Kudus itu yang bekerja untuk menyelamatkan semuanya. Bukan karena saya, tapi Tuhan mengasihi. Lalu saudara kasih, semua pun orang mulai berebutan saudaraku untuk pintu darurat dibuka. Dan ada yang marah kepada para pramugari, ada yang marah segala macam yang lainnya. Lalu saya mau kemana? Roh Kudus mengingatkan kembali kepada saya, tenang, berdoa. Lalu saya duduk kembali di kursi saya. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan melindungi, Tuhan memberkati. Tuhan firman-Mu luar biasa, Tuhan penyertaan-Mu luar biasa. Saya pakai ayat firman Tuhan sepanjang waktu saya berdoa pun saudara di pesawat. Ya, saya ucapkan firman-firman Tuhan waktu di pesawat. Tuhan berkuasa atas langit dan bumi. Tuhan berkuasa atas udara. Tuhan berkuasa atas segala yang ada. Tuhan yang melintasi, Tuhan yang melintasi segala langit dan segala langit. Tuhan berkuasa atas segalanya. Tuhan berkuasa atas lautan. Tuhan berkuasa atas daratan. Tuhan Yesus ajaib dan luar biasa. Oh saudara yang kasih dalam nama Yesus. Ketika dalam pesawat pun itu dua-dua saya saudaraku. Dan ketika sudah terpaksa landing seperti itu, kemudian saya mungkin nomor 5 atau nomor 3 terakhir keluar dari pesawat. Di bawah pesawat itu ada kelihatan seperti lampu-lampu. Saya pikir itu api. Ya, karena itu ada kelihatan saudara kasih. Ya, seperti ada lampu-lampu dari bawah itu saudaraku, atau seperti api-api. Nah, orang pun berebutan keluar dari pintu darurat, yaitu dengan pelesetan. Ada yang juga hampir keseleo kakinya karena belum sampai di bawah, orang sudah turun lagi pelesetan. Tetapi saudara kasih, karena saya sudah tinggal mungkin nomor 5 dan nomor 3 terakhir keluar dari pesawat, saya berjalan saudara kasih dengan tenang. Saya berkata, dalam nama Yesus, melalui api pun Tuhan tidak ada terbakar Tuhan. Dalam nama tidak terbakar pesawat ini Tuhan. Sepanjang itu saudara kasih, saya berdoa terus dan saya turun dengan baik. Apa yang mau saya katakan di situ, saudaraku? Karena sebelumnya ada firman Tuhan yang datang di dalam telinga saya dan juga pikiran saya ketika kami ada dalam ibadah. Dan firman Tuhan ini berkata, berkat itu datang, ya kadang-kadang bisa datang melalui badai, melalui masalah. Tapi memang tidak inginkan badai datang baru berkat, kan begitu ya. Tetapi kadang-kadang Tuhan bisa membuat jalan seperti itu. Yang penting saudara kasih, Tuhan menyertai. Tuhan ada bersama kita walaupun tengah-tengah badai masalah persoalan. Haleluya. Kemudian saudaraku kami turun. Dan saya saudara kasih bertemu lagi dengan pendoa. Tadinya kami 3 orang. Kami karena satu sudah tinggal lanjut dia ke Singapura mengikuti acara ya konser. Kemudian saya sebenarnya tidak tahu kalau ibu itu pun sudah
ada juga pesawat karena tadinya kami 3. Jadi tadinya saya yang pergi pulang sendirian karena 2 orang lanjut ke Singapura, tetapi ternyata 1 orang lagi tidak jadi dia ke Singapura. Ternyata tetap pesawat kami sama. Lalu saudara kasih ketika turun, ibu itu juga saudara kasih lama juga turunnya, sehingga ketika saya turun, saya juga bertemu dengan ibu itu di halaman di bawah. Saya heran. Kemudian kami pelukan saudara kasih, lalu kami masuk. Kami langsung cari tempat untuk bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Saya mau sampaikan kepada kita, ketika sebelumnya saudara kasih ada firman Tuhan yang berkata, oleh seorang hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, badai pun bisa dipakai oleh Tuhan untuk membawa berkat. Ya, maka di tengah-tengah masalah atau persoalan jangan terus langsung panik atau kecewa. Terus percaya, terus nantikan Tuhan. Ya. Jadi saudara kasih, setelah itu terjadi, saya diingatkan firman Tuhan, diingatkan oleh Tuhan tentang firman, tentang perkataan itu. Setelah itu singkat ceritanya, berapa lama kemudian saudaraku, saya tidak sangka, selamat saja sudah bersyukur dan tidak ada terjadi apa-apa, tidak ada trauma. Ada orang lain juga trauma psikisnya sudah kasih kejiwaannya, sampai mereka ada yang harus terapi. Tetapi ada cedera, mungkin hanya lecet kakinya atau juga karena tadi pelesetan itu keseleo seperti itu, tapi tidak ada yang mengalami kematian dan tidak ada yang kena kebakaran dan pesawatnya juga tidak kena kebakaran. Puji Tuhan saudara kasih. Lalu dari situ saya bersaksi. Saya kebetulan ada di tempat ibadah para pendoa. Lalu disampaikan pada waktu itu oleh orang-orang yang di situ, ya, orang yang senior. Ayo, saya mau bersaksi. Sering-sering saudara kasih. Kemudian saya tunjuk bersaksi. Mereka tidak tahu apa kesaksian hidup saya gitu ya. Tetapi ternyata mereka tunjuk saya. Ayo coba Ripka bersaksi. Ada yang bersaksi? Coba Ripka, ada yang kesaksiannya? Padahal mereka tidak tahu apa kesaksian saya, pengalaman hidup saya. Nah, lalu ya, karena ditunjuk sudah kasih, akhirnya saya berkata, oh puji Tuhan, ya, bukan cara kebetulan, memang saya punya kesaksian. Saya ceritakan sudah kasih. Lalu mereka terharu dan mereka sudah kasih berkata, seperti Paulus, oleh karena dia berdoa di dalam satu kapal, maka semua seisi kapal itu terselamatkan. Seharusnya harus mati, ya, tenggelam. Begitulah doa itu berkuasa dan Tuhan menyertai anak-anaknya untuk membawa keselamatan bagi orang lain. Haleluya saudaraku. Mereka berkata demikian. Kemudian saudara kasih, saya mendengar kesaksian itu, ada ibu mempunyai suatu persekutuan. Lalu saya dihubungi. Saya tidak tahu saudara kasih, kemudian saya dihubungi dan dijadwalkan untuk bersaksi di tempat itu. Saudaraku, saya menyaksikan kemuliaan Tuhan aja sudah saya bersyukur. Saya menyaksikan berkat pertolongan Tuhan, keselamatan daripada Tuhan pun saya sangat bersyukur. Tetapi ternyata setelah pulang daripada bersaksi itu, saya juga diberi berkat. Wow, pada waktu itu saya kasih lumayan, itu besar. Saya tidak nyangka. Lalu kemudian saudara kasih, setelah 2 bulan berikutnya, nah waktu itu saudara kasih, ya tahun 2007 kan saudaraku, ya uang segitu, saya tidak perlu sebut namanya berapa, tetapi uang segitu itu ya lumayan banyak saudaraku. Kemudian 2 bulan setelah itu saya dihubungi dari pihak kantor Adam Air dari Jakarta, menanyakan apakah salah satu penumpang yang masuk ikut di Adam Air. Benarkah? Benar. Lalu dikatakan
ya tolong datang di kantor di Surabaya dan menyerahkan boarding pass-nya. Nah, pada waktu itu sudah kasih mana tahu lagi kita di mana boarding pass-nya. Ya. Apalagi sudah 2 bulan. Dan saya tidak tahu lagi kemana itu terbuang. Tetapi puji Tuhan, semua pun Tuhan atur. Yang biasanya saya tidak pernah menyimpan nomor travel, nomor telepon travel. Ya. Saya tidak pernah menyimpan. Tetapi pada waktu itu saya menyimpan. Lalu saya berkata, saudaraku, bagaimana bisa? Saya tidak tahu lagi di mana itu terbuang, Pak. Bagaimana? Ya. Lalu mereka bilang, dari mana ibu datang atau ngambil tiket di mana? Bisa diminta nomor, pasti masih ada di sana nomor boarding pass-nya. Ya. Jadi saudara kasih nomor perjalanan, maksudnya nomor tiketnya. Dan itu bisa disampaikan. Lalu saya hubungi saudara kasih ke Medan. Ternyata kantornya pun sudah pindah. Dan mereka berkata, kami tidak tahu lagi arsip-arsip di mana karena ini baru pindah kantor segala macam. Tapi puji Tuhan, akhirnya mereka berkata mereka berusaha dan mereka akhirnya menemukannya juga. Lalu mengirimkan kepada saya. Puji Tuhan, saudaraku. Dan kami datang di tempat yaitu Bank Mandiri di Surabaya ini, saudaraku. Dan orang-orang yang datang ada dari Malang, dari mana, saudaraku, pokoknya penumpang dari pesawat itu. Ketika kami menunggu di ruang tunggu, saudaraku, saling bercerita satu sama lainnya. Ada yang berkata masih trauma. Ada yang berkata pergi ke terapi untuk menghilangkan rasa ketakutan segala macam. Tetapi saya sama sekali tidak ada apa-apa. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa trauma, tidak ada surat kasih hal yang lainnya. Dan mereka memberikan surat kasih namanya uang kaget. Ya. Dan pada waktu itu sudah Bang kasih 15 juta diberikan. Itu bagi saya pada waktu itu lumayan. Ya, sangat lumayan. Saya tidak pernah langsung dapat uang sebegitu itu untuk pribadi. Ya, dari pelayanan tidak pernah pada saat itu. Tetapi itu Tuhan beri. Memang kita tidak minta surat kasih harus terjadi itu ya supaya dapat berkat, tidak. Tetapi kalau itu mungkin ada jalannya, sekalipun melalui badai, tetapi di sana Tuhan menyertai, Tuhan menyelamatkan, Tuhan melindungi, dan Tuhan memberi berkat. Haleluya, saudaraku. Kita tidak pernah berdoa surat kasih kalau perjalanan kita terjadi ada masalah supaya ada misalnya dapat asuransi atau apa segala macam, enggak, surat kasih. Ya, saudara pun tidak akan pernah menginginkan itu. Haleluya. Tetapi itu namanya uang yang tiba-tiba datang, berkat yang tiba-tiba datang, saudaraku. Mungkin bagi orang lain, kalaupun dia masih terganggu dan jiwanya dapat uang segitu pun untuk apa? Kan begitu ya. Nah, lebih baik tidak usah dapat uang segitu kalau terganggu jiwanya, kan begitu. Nah, tetapi apapun namanya yang mau saya katakan kepada kita, Tuhan itu bagi anak-anaknya, bagi orang percaya, Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang melindungi, Dia Tuhan yang memberikan berkat. Dan saya akhirnya sudah kasih bisa memberkati. Ya, haleluya, saudaraku. Saya tidak ada berikan apa-apa untuk saya dari itu, tetapi saya bagi-bagi. Ya, saya bagi-bagi semuanya. Dan sampai ya semua, baik orang yang jauh, baik orang dekat, saudara kasih. Walaupun ada yang dapat sedikit, ada yang dapat ya seturut dengan pimpinan Tuhan lah. Puji Tuhan, saudara kasih. Tuhan kita ajaib dan luar biasa. Haleluya. Ya. Jadi mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kita mau lakukan adalah berjalanlah bersama dengan Tuhan dan layanilah Tuhan, ikutlah Tuhan. Berjalan dalam kehendak Tuhan supaya Tuhan yang dimuliakan dalam kehidupan kita, dan Tuhan yang menghardi segala musuh-musuh, Tuhan yang berperang untuk menghancurkan dan juga rencana-rencana si jahat dan musuh-musuh kita.
dan Tuhan itu adalah perlindungan yang luar biasa, kita tetap akan aman, damai sejahtera. Seperti pujian tadi berkata, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama. Ini yang mau kita perhatikan, ya. Tetaplah selalu rindu bersama dengan Tuhan. Tetaplah selalu ada mendekat dengan Tuhan. Bukan hanya pada waktu kita dalam keberkatan, bukan hanya pada waktu itu kita juga dalam keadaan bermasalah atau dalam penderitaan, tetapi baik suka dan duka, baik dalam keberkatan atau kekurangan, tetaplah selalu rindu. Aku selalu mau bersamamu Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita berkata, Tuhan Yesus, aku rindu selalu tinggal bersama-samamu, berjalan bersamamu. Tuntun aku Tuhan. Engkau ada bersamaku, aku ada dalam Engkau. Haleluya. Amin. Mari kita buka firman Tuhan Yesaya. Haleluya. Yesaya 38 ayat 15 sampai 20. Sama-sama kita baca. Baik yang di rumah atau di tempat ini, dengan suara yang nyaring, supaya Roh Kudus memberikan pengertian hikmat pada saat kita bersuara. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Kita baca Yesaya 38 mulai 15. Apakah yang akan kukatakan dan kuucapkan kepada Tuhan? Bukankah Dia yang telah melakukannya? Aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaanku. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji Engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu, tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Amin. Haleluya. Yang pertama, saudara kasih, segala hal apapun yang terjadi dalam dunia ini tidak ada di luar pengetahuan Tuhan. Ya. Tuhan tahu dan Tuhan tahu. Entahkah itu kepahitan yang terjadi, atau kesakitan, atau juga kesukaran, masalah, oleh karena kesalahan, oleh karena dosa, atau oleh karena perbuatan iblis, atau oleh karena rencana-rencana maut atau si jahat. Tuhan juga tetap tahu. Karena Tuhan tahu, Dia akan pegang kendali bagi sebuah orang yang tetap memberikan hidupnya, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, yang menyerahkan khawatirnya kepada Tuhan. Walaupun juga ketika mengalami ada perasaan pahit, ada perasaan pedih, ada rasa penderitaan, ada rasa kelemahan, ketakutan, bahkan karena itu tidak dapat tidur. Ya, tetapi saya berkata kepada kita, kalau kau tidak dapat tidur, jadikan itu untuk berdoa kepada Tuhan. Kalau kau tidak dapat tidur oleh karena masalah persoalan
rasa kecewa, rasa kecemasan, khawatir dan segala macam yang lainnya yang tidak baik. Walaupun rasanya mata mengantuk tetapi tidak dapat tidur, jadikan itu untuk membawa engkau lebih lagi di hadirat Tuhan. Berdoa, cari firman, menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Ya, Tuhan mau itu, saudara kasih, engkau lakukan. Jangan engkau hanya menikmati tidak dapat tidur dan waktu habis sia-sia dan tidak ada gunanya. Jadikanlah itu untuk mencari Tuhan, mencari firman-firman-Nya bertelut dan sembah Tuhan, saudara kasih. Entah sampai pagi engkau tidak dapat tidur, jadikanlah itu berdoa kepada Tuhan. Tuhan mungkin mau engkau berdoa semalaman. Ya, Tuhan mungkin mau engkau untuk dilawat di dalam hadiratnya, di bawah kakinya. Walaupun mungkin saudara kasih engkau juga belum bisa menembus, doa-doamu itu belum bisa menembus masalahmu, atau mungkin engkau belum bisa merasakan sesuatu seperti kemenangan yang luar biasa, tetapi mungkin besoknya masih terjadi seperti itu. Lakukan lagi sampai akhirnya engkau akan dilawat oleh Tuhan. Tuhan akan datang, saudara kasih, untuk menghampiri dan untuk menjamah seluruh kehidupan kita. Sehingga dikatakan di sini, ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Permohonan ini, saudara kasih, atau pernyataan ini, Tuhan pasti dengar. Dan Tuhan pasti siap sedia untuk melakukannya. Dan ayat 17, sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Ayat 17 sudah ada jawaban. Ya. Jadi yang pertama, saudara kasih, ayat 15, Tuhan berdaulat atas segala situasi yang kita alami. Amin. Yang kedua, tetap harapkan Tuhan, sumber damai sejahtera, sumber penyembuh, yang menyembuhkan hatimu, yang menyembuhkan keadaanmu, menyembuhkan situasi sekelilingmu dan semua kehidupan. Ya, Tuhan yang akan menyembuhkan. Ini bukan berbicara hanya masalah penyakit secara tubuh, tidak. Mungkin hatimu kecewa atau pahit, Tuhan juga akan bisa membebaskan, menyembuhkan itu, sehingga hatimu akan bisa kembali tenang, damai sejahtera. Nah, dikatakan di sini ayat 17, Tuhan ternyata punya rencana yang terbaik di dalam setiap masalah yang saudara hadapi, yang kita hadapi. Amin. Kalau kita mengharapkan Tuhan, Tuhan sudah mempunyai dan sudah menyiapkan yang terbaik, sehingga kita selamat, sehingga kita sudah kasih dicegah dari lubang kebinasaan. Karena setan merekayasa melalui penderitaan, melalui persoalan, melalui perasaan pahit dan pedih. Engkau tidak lagi berdoa, engkau tidak percaya lagi kepada Tuhan, sehingga engkau bisa diseret kepada lubang kebinasaan. Itu rencana si jahat. Tetapi karena saudara dan saya tetap datang mengharapkan Tuhan, sehingga semua rencana yang baik di balik daripada masalah penderitaan persoalan itu, Tuhan sudah siapkan yang terbaik bagimu, 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 bagi kita, bagi saya. Haleluya. Nah, jadi dia sudah kasih, Tuhan sudah memberikan keselamatan. Dikatakan bahwa penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Kata keselamatan sudah kasih dari bahasa yang berkata prosperity. Ya, keselamatan itu prosperity. Jadi bukan hanya selamat daripada maut, seperti yang saya saksikan tadi. Bukan hanya sekedar selamat, tetapi ternyata diberikan juga ada berkat-berkat, ada damai sejahtera, ada sukacita, kemakmuran, kesejahteraan, berkat melimpah.
Haleluya. Jadi keselamatan itu, prosperity berbicara mengenai kehidupan yang makmur, kehidupan yang diberkati, kehidupan yang semuanya serba kasih ada di dalamnya. Karena itu tetaplah percaya di balik pada masalah persoalan, penderitaan pahit yang bisa terjadi saudara alami, kita alami sebagai orang-orang benar, sebagai anak Tuhan pun. Di sana di balik itu ada rencana yang terbaik, yang termulia, yang sudah Tuhan siapkan. Cuman masalahnya, apakah saudara tetap menantikan dan mengharapkan Tuhan dengan iman? Apakah saudara dan saya tetap memiliki hubungan dengan Tuhan untuk berdoa berserah kepada Tuhan di kaki Tuhan, di dalam ketidakberdayaan, di dalam perasaan pahit yang pedih, di dalam penderitaan-penderitaan yang kita alami? Apakah kita tetap datang kepada Tuhan dengan segenap hati? Apakah kita terus masih menanti dengan pengharapan yang teguh? Ataukah sudah pengharapanmu menjadi sirna? Saya mau berkata kepada kita, dan firman Tuhan berkata, tetap nantikanlah Tuhan. Ya, kuatkan dan nantikanlah Tuhan, kuatkanlah hatimu. Haleluya. Sebab orang yang menanti-nantikan Tuhan akan dibuat oleh Tuhan sebagaimana burung Raja Wali yang tidak bisa tetap naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Ketika kita menantikan Tuhan, Tuhan yang datang menghampiri kita dalam kelemahan kita. Tuhan yang datang untuk membawa damai sejahtera di dalam perasaan pahit dan pedih, untuk membuat roh kita menjadi tenang, jiwa kita sembuh, hidup kita tersembuhkan, dan kita diselamatkan. Amin. Firman Tuhan berkata, engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Siapakah sedang kasih yang membawa kita untuk terseret kepada dosa? Itu setan, iblis. Tetapi Tuhan melemparkan musuh-musuh kita, bukan hanya dosanya, tetapi yang menjadi dalang daripada pembuat dosa itu, yaitu iblis, roh jahat. Bahkan melalui kehendak-kehendak manusia duniawi, itu dilemparkan, disingkirkan jauh dari hadapan Tuhan. Haleluya. Kalau itu jauh dari hadapan Tuhan, maka engkau harus tetap ada dekat dengan Tuhan. Kalau hanya jauh dari hadapanmu, tapi engkau nanti tidak dekat dengan Tuhan, dosa atau iblis itu masih bisa lebih lari kencang untuk mengejar engkau lagi, untuk membawa lagi kepada dosa. Jadi ayat ini saudara kasih, ketika kita saudaraku menerima hati yang jiwa dan roh kita yang tenang, karena ada dekat dengan Tuhan. Amin saudaraku. Ya. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Amin. Berada dekat dengan Tuhan yang membuat hati kita tenang. Lalu saudara kasih, karena kita selalu berada dengan Tuhan, Tuhan pun akan melemparkan segala musuh-musuh kita. Mau sekalipun pembinasa, roh jahat, iblis yang selalu akan mau menipu manusia dan pikiran-pikirannya yang menyesatkan, dengan pikiran-pikirannya yang selalu mendustai, menipu. Tuhan yang selalu ada bersama kita melemparkan musuh-musuh kita. Itu sebabnya tadi saya mengajak kita, Tuhan, bahwa aku selalu ingin bersama dengan Engkau. Itu ya, seperti pujian kita tadi. Itu pujian saya sukai, saudaraku.
penyertaan Tuhan yang sempurna. Ya. Maka selalu saya ajak kita selalu sadar akan penyertaan Tuhan. Kalau kita tidak sadar lagi Tuhan bersama dengan kita, beserta kita tidak akan tahan uji. Kita tidak akan bisa menghadapi masalah atau pencobaan tersebut. Walaupun kecil, pasti tidak bisa. Tapi dengan penyertaan Tuhan, walaupun mungkin menurut kita rasanya tidak mampu, tidak berdaya, tapi karena kita sadar, kita yakin benar Tuhan yang menyertai kita itu, Dia Tuhan Raja semesta alam, Dia Tuhan Allah yang maha besar. Tak terbayangkan kebesarannya. Haleluya. Seperti pujian yang berkata, tak terbayangkan kebesaran-Mu Tuhan. Ya, tak terbayang kebesaran Tuhan. Kalau kita hanya bisa melihat masalah itu besar, maka engkau tidak akan bisa melihat Tuhan yang besar. Maka lihat Tuhan yang besar, maha besar, maka kita akan bisa melihat masalah itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Walaupun menurut kita itu besar, tapi kita mau belajar mengandalkan Tuhan dengan berkata, aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Jadi ketika kita mengatakan aku punya Tuhan yang besar, Dialah yang bersama dengan kita menghadapi masalah tersebut. Maka Dia yang akan berjalan di depan kita. Katakanlah saudara Bang kasih, kalau misalnya Tuhan ada di sini, wah ini hanya gambaran sebesar. Lalu kita hanya bersembunyi di belakangnya dan tidak kelihatan lagi. Itu ya. Yang kelihatan adalah Tuhan yang maha besar menghadapi segala musuh. Lalu musuh akan berkata, wah salah alamat. Karena apa? Karena dia tidak melihat kita, tapi dia melihat Tuhan yang ada di depan kita, ada bersama dengan kita. Amin. Kita ada di belakangnya, di belakang Tuhan. Puji Tuhan saudaraku. Kemudian ayat 18. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu, tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini. Seorang bapa memberitakan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Oh haleluya. Jadi untuk apa kita mendapatkan kehidupan? Untuk apa kita dilepaskan daripada maut, dilepaskan daripada dosa, dari siasat iblis? Untuk apa? Tuhan, Dia punya tujuan bagi saudara dan saya yang selamatkan, yang dilepaskan daripada maut, dilepaskan daripada dosa, dilepaskan daripada penderitaan, ya, dilepaskan daripada keputusasaan. Tuhan punya tujuan supaya saudara dan saya tetap memuji-muji Tuhan. Karena orang mati tidak bisa memuji Tuhan. Dan bagi saudara yang sudah memuji Tuhan, belum juga terselesaikan semuanya masalah, supaya saudara bisa menanti Tuhan juga. Firman Tuhan tadi berkata, orang mati tidak bisa memuji-muji Tuhan, dan orang mati tidak bisa menanti-nanti kesetiaan Tuhan. Jadi yang bisa menantikan kesetiaan Tuhan itu adalah orang hidup. Maka nantikanlah kesetiaan Tuhan. Amin, bahwa Dia setia. Jadi walau hari ini, walau juga sudah berapa lama saudara bergumul dan berdoa, belum selesai semuanya masalah pergumulan saudara, Tuhan mau, Dia tuh punya tujuan. Saudara dan saya, nantikanlah kesetiaan Tuhan yang akan pasti menggenapi janjinya. Kesetiaan Tuhan yang selalu akan memberikan saudara kekuatan dan perlengkapan dalam penantian itu. Kesetiaan Tuhan selalu menyertai hidup saudara, yang berikan damai, yang berikan yang kemampuan di tengah-tengah penderitaan yang pahit. Dan saya percaya tidak ada penderitaan saudara yang lebih pahit daripada penderitaan orang-orang yang sudah ada di dalam tokoh-tokoh litania atau juga pemimpin-pemimpin kita pada zaman-zaman dulu. Atau mungkin zaman sekarang ada orang-orang sudah kasih yang teraniaya oleh karena kebenaran.
Ada orang-orang saudara yang kasih, oleh karena firman, oleh karena mengikut Tuhan saudara yang kasih, yang sampai harus mengalami ya pukulan-pukulan atau juga disiksa. Ya. Saudara bisa dengarkan berita-berita. Jadi kalau penderitaan kita oleh karena hanya kekurangan berkat, oleh hanya karena kita belum terpenuhi harapan kita, kalau penderitaan kita oleh hanya karena ada masalah-masalah, hanya perkataan yang mungkin kurang mengenakan dalam kehidupan kita, atau situasi yang kurang masih mendukung dalam hidup kita, sekeliling kita. Oh, itu bukan penderitaan pahit, saudaraku. Jangan semakin pahitkan dirimu. Itu belum penderitaan pahit. Jangan perbesar masalahmu. Dan semakin membuat engkau menjadi pahit dan pahit, sehingga engkau tidak bisa bersuka cita mengikut Tuhan, tidak bisa bersuka cita atas anugerah keselamatan besar daripada Tuhan itu, yang sudah melemparkan dosa-dosamu, yang sudah melepaskan mencegah engkau daripada maut. Dan Tuhan sedih dan Tuhan berduka jikalau hanya oleh karena masalah-masalah kecil, sehingga engkau tidak bisa datang kepada Tuhan beribadah dan juga tidak bisa datang berdoa dan bersuka cita. Mari kalahkan Tuhan setan. Tuhan bersuka karena engkau bersukaria bersorak-sorak. Ya. Dia Bapa kita, Dia Tuhan kita. Dia mau anak-anaknya sudah kasih untuk datang kepada Dia. Maka dalam pujian katakan, tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu, karena kau jumpa pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dia hadir, Dia ada di hidup kita. Dan ketika kita juga memuji Tuhan, Dia lebih lagi menyatakan kehadirannya dan segala kuasa dan kemuliaan yang semakin besar lagi. Hanya untuk kepentingan kita, Dia hadir, bukan untuk kepentingan Dia. Kita memuji Tuhan, saudara yang kasih, memang layak dia dipuji dan disembah. Kalau kita tidak mau lagi memuji-muji Tuhan dengan sukacita dan sorak-sorak, Tuhan Yesus berkata, jikalau orang-orang ilmu tidak mau memuji aku dan bersuka-cita bersorak-sorak, batu-batu itu pun bisa kupakai bersorak-sorak memuji-muji aku. Tuhan Yesus berkata demikian. Maka kalahkan tubuh daya setan. Ingat anugerah Tuhan yang besar, kasih karunia Tuhan, pertolongan Tuhan. Dosa tidak ada siapapun juga yang melepaskan daripada maut. Ya, dosa tidak bisa melepaskan seorang pun kalau bukan Tuhan. Maut pun tidak bisa melepaskan kalau bukan Tuhan. Tuhan berkata, aku mencegah engkau daripada kebinasaan. Aku mencegah engkau daripada doang maut. Tujuannya supaya kita datang kepada Tuhan. Saudaraku, memang kita perlu berlatih. Ada kalanya memang sudah dalam proses rasanya kita tidak mampu. Tapi biarlah firman Tuhan ini sudah bangga untuk membangkitkan kita, untuk mengingatkan kita, saudaraku, terima dalam hati yang roh, dalam hati dan roh yang lemah lembut firman kebenaran ini. Haleluya, saudaraku. Karena orang mati tidak bisa memuji-muji Tuhan. Orang mati pun sudah turun ke liang kubur tidak bisa lagi menanti kesetiaan Tuhan. Orang mati hanya tinggal menunggu penghakiman yang terakhir. Ya. Tidak bisa lagi menunggu kesetiaan Tuhan untuk membawa segala berkat kasih karunia dan kemuliaan yang dijanjikannya. Tak bisa lagi. Sudah berhenti, sudah berakhir, sudah finish. Dan dia tidak bisa lagi kembali untuk hidup, untuk menantikan lagi. Ya, aku hidup lagi lah Tuhan, supaya aku bisa lagi memuji-muji Engkau di bumi, supaya bisa lagi aku menantikan kesetiaan-Mu, akan janji-janji-Mu pasti tergenang bagiku Tuhan. Tolonglah hidupkan lagi di bumi
Gak bisa. Ya. Untuk itulah maka Tuhan membuat kita sehat, kita dilindungi, kita diampuni, kita sembuh, dan kita diberkati. Amin, saudaraku. Jadi ingatlah, kalau ada masalah persoalanmu, ingat apa yang terjadi dalam hidupmu yang paling pahit yang kau lalui, di mana seorang pun tidak bisa menyelesaikan itu kecuali Tuhan. Itu saja ingat, saudaraku, membuat engkau bisa bergairah, bersemangat. Dan orang yang dalam ketakutan, saudara yang kasih, hanya Tuhan yang bisa membebaskan roh ketakutan dalam kehidupannya. Masalah dan kepribadian hanya Tuhan yang bisa mengubah. Jadi kalau saudara dan saya ada mengalami perubahan demi perubahan, walaupun masih ada masalah, mari belajar bersyukur selalu. Ya. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Puji Tuhan. Kemudian saudara kasih orang hidup yang bisa menyaksikan kasih setia Tuhan. Dikatakan seperti Bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Ayat 19 tadi. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini, seperti saudara pada hari ini, seperti saudara yang datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan hari ini. Tuhan sudah membawa kita sampai saat ini oleh karena kesetiaan Tuhan. Dia setia mengampuni kita, Dia setia menuntun kita, Dia setia mengajari kita, Dia setia sudah mengasihi kita. Walaupun Dia sering kita membuat hatinya pilu, walaupun sering kita membuat hati Tuhan itu sebenarnya ya sedih atau menangis, tetapi ketika kita datang kepada Tuhan yang tetap setia, ingatlah itu. Dan tujuannya supaya engkau memberitahukan, menjadi saksi kepada anak-anakmu, kepada keturunan-keturunan angkatan demi angkatan zaman ini. Nah, jadi orang yang mati tidak bisa menyaksikan lagi perbuatan Tuhan, tapi orang hidup. Maka untuk itulah kita ada di tengah-tengah dunia ini. Haleluya, saudaraku. Ayat 20, Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Jadi tujuan Tuhan saudaraku yang kasih, setelah kita saudaraku menerima pengampunan, menerima kelepasan daripada maut, menerima anugerah berkat kesembuhan, menerima keselamatan daripada Tuhan, saudaraku, Tuhan mau kita tetap seumur hidup kita melayani, mengasihi Tuhan di rumah Tuhan. Amin. Tadi saudara menjadi saksi dimanapun juga kepada anak-anak di dalam dunia angkatan ini, tetapi juga di rumah Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, COVID sudah berlalu. Ayo mari saudaraku yang dikasih umat Tuhan, orang-orang percaya, mari datang saudaraku yang kasih, memuji menyembah kepada Tuhan, menyenangkan Tuhan bersama-sama di rumah Tuhan. Ya, artinya bersama dengan kumpulan orang-orang percaya. Tetap protokol kesehatan. Tetapi marilah kita berhimpun. Dunia pun sudah bilang kasih sudah ya melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Sudah juga ada bal-balan, sudah ada juga PON dan segala macam. Sudah juga mereka sudah bisa kesana kemari. Kenapa anak-anak Tuhan, orang percaya tetap tinggal di rumah saja, online? Firman Tuhan berkata, seumur hidup kami di rumah Tuhan. Memang rumah kita itu juga sudah Tuhan kasih, tempat kita juga bisa berdoa. Memang harus berdoa di rumah kita.
Tetapi kata rumah Tuhan ini di mana ada umat Tuhan, orang-orang diselamatkan berkumpul berhimpun bersama-sama. Dan menjadikan Tuhan adalah Bapa kita. Satu berhimpun sebagaimana layaknya keluarga. Dalam keluarga itu mau anak-anaknya berhimpun dalam rumahnya. Bapa di surga juga dipanggil kita. Oh, datang dari mana-mana. Kita mau bersatu, kita mau berkumpul dalam satu rumah. Dan Tuhan adalah Bapa kita. Kita mau menyenangkan Tuhan, menyenangkan hati Bapa, mengucap syukur dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita akan buka saudara kasih firman Tuhan dalam Roma 8:26 supaya kita akhiri. Karena penderitaan pahit menjadi keselamatan bagi kita. Ingatlah bahwa jadikanlah Tuhan beserta kita supaya Dia bekerja. Kalau Tuhan bekerja bagi kita, tidak ada pekerjaan yang pernah gagal. Tidak pernah gagal. Roma 8 ayat 28. Mari kita baca dua ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Kapan Allah turut bekerja? Ketika kita selalu menjadikan Tuhan bersama dengan kita, dan kita selalu ada merindukan dalam doa dalam hadirat Tuhan. Ini mulai daripada ayat 26 berkata, ketika ayat 25 mari kita baca. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Dalam penantian itu kita harus berdoa. Ayat 26 demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, dalam masalah kita, dalam perasaan yang pahit pedih. Roh akan membantu kita, Roh Kudus. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu. Apakah saudara kasih di dalam hatimu ada masalah, perasaan pahit, pedih, kecewa, ada pengharapan, ada beban, ada tekanan, dan segala macam yang lainnya? Roh Kudus menyelidikinya, maka Roh Kudus yang akan membantu berdoa seturut dengan kehendak Allah. Maka kalau kita berdoa saudara kasih, Allah, Yesus Kristus, Roh Kudus akan terlibat, akan turut campur tangan, bekerja di dalam segala sesuatu. Apa yang ada dalam hidup saudara dan saya, Dia bekerja. Izinkan Tuhan bekerja dalam segala sesuatu, karena kita menantikan Tuhan dengan tekun di dalam doa, dalam pengharapan kita yang teguh kepada Tuhan. Maka kalau Tuhan bekerja, tidak ada pekerjaan Tuhan yang gagal. Tuhan tidak pernah gagal, dan Tuhan bekerja tidak pernah terbengkalai. Memang Dia bekerja tidak langsung sekaligus semuanya diselesaikan satu hari atau dalam satu waktu, tetapi ada yang dikerjakan seturut dengan pengertian dan juga maksud Tuhan bagi saudara dan saya. Ada yang dikerjakan satu demi satu, satu demi satu, satu demi satu, tetapi pasti semua akan terselesaikan, semua pasti dibuatnya berhasil, semua akan menyelamatkan, semua akan berakhir menjadi berkat-berkat yang semakin membuat kita diberkati dan makmur, keselamatan, prosperity. Amin. Haleluya saudaraku. Jadi kalau sudah Dia bekerja, terus nantikan. Dan ada kalanya memang Tuhan bekerja langsung sekaligus dalam masalah, ya, dalam satu masalah. Tetapi yang lain Dia akan bekerja lagi. Dia akan sudah kita nantikan lagi. Puji Tuhan saudara kasih. Ketika Dia bekerja saudara kasih belum selesai, jangan engkau berhenti.
Ya, dia masih mengerjakannya. Dia masih sedang bekerja. Tetapi jangan engkau yang mengakhirinya. Serahkan terus kepada Tuhan dan mari kita selalu berserah. Walaupun rasanya kita sudah kebelet, sudah tersesat, maunya langsung pada Tuhan, langsunglah sekaligus Tuhan, langsunglah semua terselesaikan langsung Tuhan. Tetapi masih ada lagi yang harus kita tunggu, yang harus menanti prosesnya. Di dalam proses itu Tuhan akan selalu memberikan kepada kita kemampuan, kekuatan. Yang penting bersama Tuhan. Filipi 4:13 ini yang terakhir. Ya, mari saya serahkan kepada kalian pujian untuk kita siapkan pujiannya terakhir. Filipi 4:13. Ini ayat hafalan, ya, yang sudah sering dihafal. Dan kalau sudah belum hafal supaya ucapkan terus. Dan ini pasti akan memberi kemampuan, kekuatan kepada kita dan segala perkara. Filipi 4:13 sama-sama dua kita ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan. Haleluya. Ini dari ayat 12 berkata, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Jadi kalau itu adalah masalah dan kekurangan, atau dalam masalah mungkin kelaparan, atau anak-anak tua tidak ada kelaparan, artinya kelaparan itu kan sudah Bang kasih selalu masih kurang lagi banyak, kurang lagi gitu ya. Jadi artinya banyak sekali yang dibutuhkan. Jadi ini bukan hanya berbicara lapar soal makanan untuk perut, tidak. Kalau itu pun sempat sampai lapar dan puasa, Tuhan juga akan beri kekuatan. Amin. Firman Tuhan berkata dalam segala hal, ya, dan segala hal Tuhan memberi kekuatan dan Tuhan memberikan kepada kita untuk cakap menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Perhatikan di dalam Dia. Jadi kalau kita di luar Tuhan, segala perkara itu akan bisa ya semakin menghancurkan atau juga memahitkan, semakin bertambah parah lagi. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, Dia yang memberikan kemampuan, kekuatan kepada kita dalam segala perkara. Amin. Perkara keuanganmu, perkara keluargamu, perkara anak-anak, perkara masa depan, perkara studi, perkara usaha, perkara pelayanan kita, perkara apapun juga dalam kehidupan ini, dalam penyakit atau juga masalah-masalah yang dihadapi pada zaman ini. Mari kita mau bersama dengan Tuhan, kita mau di dalam Tuhan. Amin. Di dalam Yesus sumber segala pengharapan kita, sumber segala berkat dan kasih karunia. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berkata, Tuhan Yesus yang baik, aku bersyukur Tuhan Yesus mengampuni segala dosaku, melemparkan segala musuh-musuh saya jauh dari hadapan-Mu Tuhan, dan jauh dari hadapan saya. Tuhan bersama saya, dan Tuhan Yesus yang sudah mencegah saya dari lubang kubur, dari kebinasaan maut. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sudah menyelamatkan saya. Di dalam keselamatan dari Tuhan ada berkat, ada paket-paket berkat yang Tuhan sediakan bagiku, yang bernama prosperity, berkat keselamatan, kemakmuran, dan segala sesuatu bagi kehidupan saya. Aku bersyukur Tuhan bahwa aku terus tinggal di dalam Engkau, bersama dengan Engkau, dan ajar aku menyerahkan segala perkaraku kepada Tuhan yang pasti akan bekerja di dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi saya yang mengasihi Tuhan. Engkaulah pengharapanku Tuhan. Aku menanti-nantikan Engkau. Engkaulah kepujianku.
Aku mau memuji dan menyembah kepada Tuhan dan bermasmur bagi nama-Mu. Dan aku mau seumur hidupku menyenangkan Tuhan di rumah Tuhan dan memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan, kasih setia Tuhan kepada anak-anakku, kepada angkatan demi angkatan zaman ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus aku berdoa. Di dalam segala perkara Tuhan berdaulat atas segala yang terjadi. Aku hanya mau berserah kepada Tuhan. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Tadi saya ajak untuk kita memuji dan menyembah kepada Tuhan. Diberikan kesempatan bagi Bapak dan Ibu yang ada di rumah atau dimanapun untuk menerima kelahiran baru, menyambut Tuhan Yesus ada tinggal bersama dan saudara. Bukan Tuhan itu Tuhan yang jauh. Dia bukan Tuhan hanya sekedar datang dan pergi, tapi Tuhan mau tinggal bersama dan saudara, ada di hati saudara di setiap waktu. Mari saudara kekasih, ikut-ikut berdoa untuk menerima kelahiran baru, keselamatan daripada Tuhan yang pasti. Nama saudara tertulis surga. Ucapkan doa pengakuan dosa. Tuhan Yesus, aku orang berdosa Tuhan. Tuhan Yesus telah mati di kayu salib. Darahnya tercurah, memikul, menyelesaikan semua dosa-dosaku dan kutuk dosa dari turunan nenek moyang. Dalam nama Yesus, aku menerima Tuhan Yesus masuk ke dalam hatiku, menjadi Tuhan, Raja, Juru Selamat dalam pribadiku. Tuliskan namaku dalam buku kehidupanmu di sorga yang kekal. Tuhan Yesus sudah berada, tinggal bersama saya, dan aku berada di dalam Tuhan Yesus, menjadi anak Bapa surgawi. Segala perkaraku, masalah persoalanku, Tuhan yang akan menolong saya dan menyelesaikan, menyembuhkan aku, menyelamatkan hidupku dari segala musuh-musuh, dari segala masalah persoalan. Dalam nama Yesus, aku bersyukur menjadi anak Bapa surgawi. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak. Sambil kita mempersiapkan pujian menyanyi kepada Tuhan, mari kita sembah Tuhan. Saudara kasih bersyukur atas keselamatan, bersyukur atas anugerah Tuhan, bersyukur atas berkat-berkat, bahwa Tuhan mengubahkan penderitaan yang pahit menjadi keselamatan. Mungkin kalau bukan oleh karena keadaan pahit, kita tidak akan bisa semakin berserah dan berdoa kepada Tuhan. Tetapi syukurilah itu hanya cara Tuhan untuk membawa saudara untuk lebih lagi datang, bertalut, berdoa, berharap, dan menanti-nantikan Tuhan. Bersyukurlah atas segala yang terjadi, karena semua itu baik dan mendatangkan keselamatan dan berkat-berkat. Haleluya. Tuhan Yesus, kami berdoa, sembuhkanlah yang sakit, pulihkanlah mereka yang sedang bermasalah. Di dalam kekuatan kuasa Tuhan, tidak ada berputus asa. Di dalam nama Yesus Kristus, kami melepaskan kuasa roh Allah bekerja. Tangan kasih Allah yang luar biasa melawan umat-Mu. Haleluya. Haleluya. Rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, lebih benar-benar, inginku selalu bersama. Mari nikmati bersama dengan Tuhan. Dia bukan Tuhan yang jauh. Nikmati dengan sukacita dan bersyukur. Limpah dengan syukur kepada Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan. Mari sembah Tuhan, bersekutu menyembah, nikmati keindahan dalam hadirat-Nya. Inginku selalu bersama.
Siapkan bagi kami, karena kami bersuka cita, karena kalau kami Tuhan, karena kami bersyukur memuji-muji banyak-Mu. Oh haleluya. Mari sapa Tuhan, sapa Tuhan, sapa. Karena orang yang hidup akan memuji-muji Tuhan. Mari bersyukur. Ingatlah saudara kasih, kehidupan yang paling pahit yang pernah saudara alami. Kalau saudara saat ini ada di keselamatan daripada Tuhan dan menjadi anak-anak Tuhan, ada di hadirat Tuhan, sebenarnya itu hanya cara Tuhan untuk membawa engkau kepada kasih-Nya yang kekal, dan membawa engkau untuk engkau dapat dipulihkan untuk menerima segala yang terbaik, yang benar, yang mulia, yang daripada Tuhan. Mari bersyukur. Ingat saudaraku yang kasih, engkau bisa melalui perasaan pedih dan pahit itu bukan oleh karena kekuatanmu, bukan oleh karena kesalehanmu dan kehebatanmu, tapi karena Tuhan punya rencana yang termulia. Dan jadilah menjadi saksi Tuhan. Dan Tuhan akan terus bekerja dan bekerja. Jadilah terus untuk mencari kesenangan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Hati yang menyembah, roh yang rendah hati, dan bersuka cita, bersyukur atas anugerah keselamatan yang besar. Tidak ada wasana Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika kami kurang bersuka cita karena ada masalah persoalan, dan kami anggap itu penderitaan yang paling pahit dari manusia yang lainnya. Tetapi sesungguhnya bukanlah mata rohani kami. Mereka hanya untuk mengejar keselamatan saja. Mereka harus menderita aniaya. Mereka harus mengalami kehidupan yang sangat tidak menyenangkan. Tuhan, Engkau berikan keselamatan kepada kami. Tidak sampai kami berkorban apa-apa. Kami hanya membawa diri kami kepada Engkau. Kami hanya membawa hidup kami itu datang ke rumah-Mu. Kami hanya datang membawa, memberi waktu kami kepada Engkau. Tetapi kami masih kurang bersuka cita Tuhan. Ampuni kami.
Kami masih kurang bersyukur, ampuni kami Tuhan. Roh Kudus, berikan pengertian kepada kami akan kebenaran-Mu. Ajarkan kami akan kasih setia-Mu yang besar. Buatlah kami mengerti Tuhan. Biarlah selalu kami memiliki persekutuan dalam roh. Roh Kudus yang selalu membantu kami, yang menuntun kami kepada kebenaran. Haleluya. Jesus, izinkan Roh Kudus bekerja dalam segala sesuatu. Roh Kudus bantu kita dalam kita. Roh Kudus menyelidiki setiap hati nurani dan berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus membantu dan akan turut bekerja. Yesus akan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Tidak ada orang-orang takkan Roh Kudus, mengerti kami, bangkitkan roh kami, tenangkan roh kami, damai sejahtera mengalir seperti sungai. Yesus, haleluya. Engkaulah sumber damai sejahtera, Engkaulah Tuhan pengharapan kami yang tidak pernah mengecewakan. Roh Kudus, ambil alih hidup kami. Tidak ada mana-mana Bapa-Bapa Bastana, tidak ada mana-mana Basi, tidak ada Bastana, tidak ada bebaskan semua dari perasaan payah tadi. Bebaskan semuanya. Baiklah menjadi keselamatan. Baiklah menjadi berkat kebahagiaan. Kemakmuran dalam jiwa kami. Ketenangan dalam roh kami. Engkau Tuhan sumber damai sejahtera. Tidak ada mata dan awasi. Tidak ada mana-mana barang sangkal dan sana. Tidak ada mana-mana dari tanpa masalah persoalan badai ataupun ada dia kekurangan. Oh, kesukaran tantangan akan kau ubahkan menjadi berkat, berkat kehidupan yang menyelamatkan. Tidak ada lewat para sana, tidak ada basi kita para sana bahwa kami dilekat, bahwa kami tinggal bersama-Mu Tuhan. Tidak ada basi kita para sana. Kami izinkan Roh-Mu bekerja. Ambil alih dari hidup kami Tuhan. Leluasa Engkau bekerja dalam hidup kami. Roh Kudus, Roh Kudus, Jesus, haleluya. Tidak ada masih kita pada waktu Engkau jamah yang sakit, Engkau sembuhkan yang sakit dalam nama Yesus. Engkau Jehovah Jireh, Engkau menyediakan berkat bagi setiap dapat kekurangan. Engkau Jehovah Rafa, Engkau menyembuh, sembuh. Haleluya. Orang-orang baca pasti tidak marah sana. Engkau Tuhan Allah yang sadari, Tuhan yang begitu besar. Biar kami boleh melihat kebesaran-Mu. Lebih besar daripada masalah yang kami hadapi. Lebih besar daripada masalah persoalan yang kami alami. Haleluya Tuhan. Haleluya. Ingatkan kami Tuhan akan segala berkat pertolongan-Mu yang sudah Engkau lakukan bagi kami berulang-ulang. Bahkan keselamatan kehidupan yang Kau beri ini
punya tujuan. Ingatkan kami Tuhan, Engkau adalah Allah yang punya tujuan. Bila kami bekerja dan berada dalam tujuan Tuhan, bila kami memiliki pribadi yang selalu memuji-muji Tuhan, dan ada dalam rumah Tuhan seumur hidup kami, bila kami ada dalam tujuan Tuhan untuk menjadi saksi, memberitakan kasih setia Tuhan. Haleluya. Itulah tujuan kami.